masyarakat menjadi lebih aware terhadap pemilu, tidak lagi menjadi pelaku atau penerima dalam money politik. Kasus apa saja yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Bandung pada tahun 2024 khususnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Ratu Iklima, semester 6. Pada kesempatan kali ini, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemilu. Dan saya sedang bersama Bapak Dimas. Boleh diperkenalkan? Boleh, saya Dimas Aryan Iskandar, selaku Ketua Bawaslu Kota Bandung, periode 2023-2028. Mungkin langsung saja kepada wawancaranya ya Pak ya. Yang pertama ini saya ingin bertanya terkait topoksi dari Bawaslu, apa saja gitu tugas wewenang yang dilaksanakan oleh Bawaslu? Tugas Bawaslu Kabupaten Kota itu diatur dalam pasal 101 dan 102 Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, salah satu tugasnya itu mengawasi, tentu selaku pengawas pemilu kita melakukan proses pengawasan dari mulai tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan tahapan nanti pelantikan calon presiden ataupun calon anggota legislatif dan juga calon perseorangan yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Nah, selain kemudian kita melakukan proses pengawasan, kita juga memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Nah, salah satu yang kami lakukan dalam upaya proses pencegahan adalah melakukan proses sosialisasi pengawasan partisipatif yang kemudian melibatkan masyarakat agar kemudian masyarakat juga bisa berkontribusi sebagai pengawas partisipatif. Minimal masyarakat menjadi lebih aware terhadap pemilu, tidak lagi menjadi pelaku atau penerima dalam money politik, karena salah satu tugas Bawaslu, salah satunya yang lain adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya money politik begitu. Nah, oleh karena itu sosialisasi pengawas partisipatif itu merupakan ruang pengawas pemilu untuk memberitahukan kepada masyarakat dan mengajak kepada masyarakat agar masyarakat juga menjadi sebagai pihak-pihak yang tidak melakukan praktik money politik. Nah, selain kemudian melakukan upaya pencegahan penanganan pelanggaran dan juga pencegahan penyelesaian sengketa proses tadi, kalau untuk sengketa tadi kaitan dengan keputusan KPU yang kemudian dianggap merugikan salah satu peserta pemilu begitu ya. Nah, tentu kami juga memiliki kewenangan dalam melakukan upaya atau rangkaian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketanya. Nah, penanganan pelanggaran itu kami lakukan terhadap 4 kategori atau jenis penanganan pelanggaran. Namun sebelum masuk ke jenis, di pengawas pemilu dalam Perbawaslu 7 tahun 2022 itu diatur tentang tata cara mekanisme pelaporan dan juga temuan terhadap pelanggaran. Nah, bahwa Bawaslu memiliki 2 pintu dalam memproses penanganan pelanggaran. Yang pertama ada temuan. Temuan itu yang berasal dari pengawas pemilu secara berjenjang, baik itu pengawas TPS, pengawas kelurahan desa, Panwaslu kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Itu memiliki ruang untuk menemukan dugaan pelanggaran. Nah, selain temuan, tentu ada ruang lain yang bisa digunakan oleh masyarakat atau peserta pemilu ketika masyarakat atau peserta pemilu menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Dan itu kemudian masuk ke dalam mekanisme laporan penanganan pelanggaran. Nah, tentu dalam proses temuan dan laporan ini setidak-tidaknya pengawas pemilu atau pelapor itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama syarat formil, yang kedua syarat material. Yang masuk kategori syarat formil itu ada identitas pelapor, identitas terlapor, lalu kemudian temuan atau laporan diketahui tidak lebih dari 7 hari sejak diketahui. Nah, yang masuk kategori syarat formil ada
tempus dan lokus, ada tempat dan juga waktu, ada uraian peristiwa kejadian, dan juga ada bukti. Nah, buktinya harus dipenuhi oleh pengawas pemilu ataupun oleh pelapor agar kemudian dalam syarat formil dan material itu terpenuhi dan bisa dilakukan proses registrasi oleh pengawas pemilu. Nah, apa saja yang kemudian menjadi jenis-jenis pelanggaran yang kami tangani? Yang pertama itu ada dugaan pelanggaran administratif pemilu. Itu kaitan dengan tata cara, mekanisme, dan juga prosedur. Nah, sepanjang kemudian KPU ataupun peserta pemilu tidak melanggar ketentuan tersebut, maka kami tidak akan memproses dalam penanganan. Namun jika KPU ataupun peserta pemilu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang 7 2017 ataupun PKPU mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu, itu bisa kita proses dalam proses administratif pemilu, dugaan pelanggaran administratif pemilu sepanjang yang tadi kategorinya melanggar tata cara, mekanisme, dan juga prosedur. Nah, selain administratif pemilu, kami juga memiliki kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran pidana pemilu. Nah, pidana pemilu ini tentu kami tidak berdiri sendiri, namun ada tim Sentra Gakumdu yang dinaungi di dalamnya itu terdapat 3 unsur. Yang pertama, selain Bawaslu, ada unsur kejaksaan dan juga kepolisian. Nah, itu yang kemudian memiliki kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran pidana pemilu. Jadi nanti ketiga unsur ini melakukan proses pemeriksaan dan juga pengkajian terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa tersebut merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu atau bukan. Jika merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka tahap selanjutnya adalah pelimpahan berkas ke penyidikan. Nah, setelah dalam proses penyidikan sudah P21 kalau bahasa pidananya, masuk ke tahap penuntutan yang kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan begitu sampai dengan nanti putusan hakim. Nah, nanti hakim yang akan menilai apakah kemudian temuan atau laporan yang ditangani oleh tim Sentra Gakumdu tersebut merupakan dugaan pelanggaran pidana atau bukan. Nah, selain dugaan pelanggaran administratif, pidana, ada juga kode etik penyelenggara pemilu. Nah, kami tentu selaku Bawaslu maupun saudara tua kami KPU itu diatur dalam peraturan kode etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 kalau saya tidak salah. Di situ mengatur apa saja yang kemudian menjadi batasan-batasan kami dalam melakukan kewenangan, baik kewenangan, tugas, dan lain sebagainya. Sepanjang kemudian tidak melanggar ketentuan peraturan DKPP tadi, maka saya kira tidak perlu takut dengan pasal-pasal ataupun aturan-aturan mengenai kode etik. Namun jika kami misalnya melakukan praktik-praktik ataupun kegiatan yang berpihak terhadap salah satu, mendukung atau bahkan merugikan salah satu, maka kami bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, terakhir ada hukum lainnya. Ini mengatur tentang kewenangan kami dalam melaksanakan penanganan pelanggaran terhadap profesi-profesi yang tidak diatur dalam Undang-Undang 7. Misal, netralitas ASN, TNI Polri, dan lain sebagainya. Yang kemudian juga pihak-pihak tersebut dituntut untuk tetap netral dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam kewenangannya untuk hukum lainnya, kami hanya sampai dengan rekomendasi, tidak sampai memutus bahwa TNI, Polri, ataupun ASN tersebut bersalah dan diberikan sanksi. Nah, proses pemberian sanksi tersebut kami serahkan kepada instansi terkait, dan kami hanya mengawal rekomendasi yang kami sampaikan kepada instansi terkait tersebut untuk kemudian instansi terkait bisa memberikan sanksi kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya tadi kaitan dengan netralitas TNI, Polri, dan sebagainya. Nah, terakhir kewenangan kami itu diatur dalam pasal 103 Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang salah satunya juga kami memiliki kewenangan selain tadi kewenangan dalam melakukan serangkaian penanganan pelanggaran dan sebagainya, kami juga memiliki kewenangan untuk membentuk Panwaslu Kecamatan, dan kebetulan hari ini sedang dalam proses serangkaian itu. Jadi pasca pemilu 2024 kami diberikan kewenangan untuk mengevaluasi dan juga membentuk Panwaslu Kecamatan, dan hari ini baru masuk tahapan
tes CAT. Jadi ke depan masih ada tahapan-tahapan lain sebelum kemudian nanti pada tanggal 24-25 Mei itu dilakukan proses pelantikan untuk panwascam pemilihan kepala daerah. Gitu. Jadi itu mungkin 2 tugas kami selaku Bawaslu, baik wewenang maupun tugas begitu yang kami emban dalam Undang-Undang 7 2017. Baik Pak, yang selanjutnya pertanyaan kedua itu mengenai kasus-kasus apa saja yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Bandung pada tahun 2024 khususnya. Oke, dalam perjalanan pengawasan dalam tahapan pemilu tahun 2024, tentu Bawaslu juga melakukan serangkaian penanganan pelanggaran. Baik itu penanganan pelanggaran pidana yang lebih masif dan banyak itu dugaan pelanggaran pidana ataupun administratif gitu. Nah, ada 4 temuan yang kami temukan kaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu, ada 4 laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu, dan ada 1 temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Nah, kaitan dengan pidana ini mayoritas di manipolitik, dugaan manipolitik. Jadi ada beberapa calon yang membagikan sembako misalnya, yang padahal sembako tersebut sudah diatur tidak boleh dibagikan karena bukan merupakan bahan kampanye. Nah, dibagikan oleh caleg kepada masyarakat dan kemudian kita proses. Namun tadi karena penanganan pelanggaran pidana pemilu bukan hanya oleh Bawaslu, namun oleh ada kejaksaan dan juga kepolisian yang kemudian ternaung dalam tim sentra Gakumdu, maka dalam proses penanganan pelanggarannya pun kami tidak berdiri sendiri. Itu sekalipun misalnya hasil kajian pengawas pemilu itu terpenuhi unsur pasal yang disangkakan misalnya karena terbukti secara sah memberikan secara cuma-cuma begitu tanpa ada transaksi jual beli, katakanlah sembako tersebut diperjualbelikan sekalipun kemudian harganya tidak atau di bawah harga pasaran begitu ya. Nah, namun karena tadi pada prinsipnya Bawaslu tidak berdiri sendiri dalam menangani pelanggaran pidana pemilu, maka untuk kasus pidana tidak ada yang naik ya, sekalipun kemudian di beberapa kajian memang tidak terbukti begitu ya, kurangnya bukti, alat bukti, dan kemudian para saksi juga tidak memperkuat peristiwa sebagaimana dimaksud begitu ya, sehingga kemudian dalam kajian kami tidak melanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, adapun kaitan dengan tadi administratif itu kaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara ulang di salah satu TPS. Karena di salah satu TPS tersebut itu memberikan ruang kepada warga masyarakat yang bukan merupakan DPT, DPTB ataupun DPK untuk memilih di TPS tersebut, yang sehingga kemudian Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepada KPU melalui PPK untuk di TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti, tidak dilaksanakan oleh KPU dan PPK, yang sehingga pemungutan suara ulang tidak dilakukan. Nah, efek dari tidak dilakukannya pemungutan suara ulang tentu kami juga harus memproses dugaan pelanggaran adanya tata cara, mekanisme, dan prosedur yang tidak dilakukan oleh KPU Kota Bandung, ya, sehingga dalam prosesnya kami juga melaporkan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian KPU Kota Bandung diberikan sanksi terhadap peristiwa yang terjadi. Itu dalam perjalanannya diputus oleh Bawaslu Provinsi bahwa KPU terbukti secara sah melakukan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan kemudian diberikan teguran oleh Bawaslu Provinsi. Itu mungkin hasil penanganan rangkaian pelanggaran di Kota Bandung. Baik, terima kasih kepada Pak Dimas sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.